Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Agama Amurang Kasimas Edukasi Masyarakat. Nah, podcast kita hari ini kedatangan narasumber dari bagian kepanitraan, yaitu Ibu Winda Widyastuti Ismail, SHMH, selaku Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Amurang. Mari kita langsung menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Winda. Waalaikumsalam Ika. Selamat datang di podcast Kasimas. Ya. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada hari ini. Ya. Nah, gimana kabarnya Ibu Winda? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ika, bagaimana? Alhamdulillah sehat ya juga. Nah, Bu maunya dipanggil apa nih biar terasa lebih akrab, atau mau dipanggil Kak? Kak aja deh. Kak. Biar Oke. kita sama-sama masih seumuran. Iya, berarti Kak ya. Nah, Kak Winda, tema yang mau kita bahas hari ini itu terkait dengan permohonan isbat nikah. Ya. Yang pastinya sebagai panut permohonan, Kak Winda lebih mengetahui dan juga bisa mengedukasi untuk semua penonton. Nah, Kak Winda, boleh kita mulai saja? Boleh? Oke. Bismillah. Bismillah, ya kita mulai teman-teman. Nah, untuk yang pertama, Kak Winda boleh dijelaskan terkait pengertian dan penjelasan dari permohonan isbat nikah itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pengertian isbat nikah itu sendiri, di Indonesia ini tidak hanya dilakukan pernikahan tidak hanya dilakukan dengan hukum Islam. Akan tetapi juga harus dilakukan dengan hukum positif agar pernikahan itu sah dalam hukum Islam maupun hukum positif. Yaitu apabila pernikahan itu hanya dilakukan secara hukum Islam, maka masyarakat yang melakukan nikah itu adalah agama Islam itu tersendiri, yaitu untuk melakukan isbat nikah agar pernikahannya diakui oleh negara. Kemudian isbat nikah itu sendiri artinya yaitu proses untuk mengesahkan pernikahan yang telah sah secara Islam, tetapi belum tercatat sesuai peraturan undang-undang. Di sini selain agar tercatat dan sah secara hukum, permohonan isbat itu juga dilakukan agar pernikahan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah juga, Mbak Ika, adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama. Biasanya kita mungkin Ika biasa mendengar perkawinan siri. Iya, Ya. sering. Di sini kalau pernikahan siri itu memang statusnya sah secara agama. Tetapi di sini pegawai pencatat nikah tidak dapat menerbitkan akta nikah atas perkawinan siri. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, tapi dapat diajukan isbatnya ke pengadilan agama. Seperti itu. Nah, Kak Winda berarti itu terkait dengan pengertian ya tadi Ya, secara dijelaskan umum. teman-teman. Nah, kalau yang bisa mengajukan permohonan isbat nikah itu siapa saja Kak? Apa ada kategori tertentu gitu? Hampir sama sih seperti kita mengajukan pernikahan ke KUA atau catatan sipil. Tapi kalau untuk yang mengajukan isbat nikah di sini yaitu kedua suami istri itu sendiri atau salah satunya, bisa suami, bisa istri, bisa anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Kalau di sini kita ya di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang. Iya, berarti sekitar Minahasa Selatan sini ya Kak? Betul. Oke. Kak, kalau proses pengajuan isbat nikah itu bagaimana Kak? Dari awal pendaftaran sampai dengan selesai itu bagaimana? Ya. Kalau proses isbat nikah itu sendiri, yang pertama ya jelas kita harus daftar ke Pengadilan Agama Amurang karena kita memang pegawai Pengadilan Amurang. Kemudian saat kita mendaftar di kantor, yang bersangkutan atau pihak yang ingin mengajukan isbat nikah itu diminta untuk membuat surat permohonan isbat nikah yang terdiri dari 2 jenis. Biasanya surat permohonan yang digabung dengan gugatan cerai
ataupun surat permohonan tanpa gugatan cerai. Kemudian pemohon mengambil formulir permohonan isbat nikah, kemudian diisi dan ditandatangani. Kemudian setelah formulir diserahkan kepada petugas pengadilan, nanti akan diproses lebih lanjut kepada biasa di pengadilan itu ada bagian PTSP. Di PTSP. Iya. Kemudian yang kedua kita membayar panjar biaya perkara. Biaya panjar yang dibayar biasanya ditentukan oleh pengadilan setempat. Jika memang tidak bisa membayar, pengadilan agama ada yang namanya proses perkara secara prodeo atau secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi jika biaya panjar tadi dapat dibayar, maka bukti pembayaran itu akan digunakan untuk meminta sisa panjar biaya perkara. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah selesai proses pendaftaran, kita akan menunggu panggilan sidang dari pengadilan. Jadi surat panggilan itu namanya relas panggilan, yang isinya yaitu pemanggilan untuk datang bersidang yang ada di situ tanggal dan tempat sidang yang akan dilaksanakan. Suratnya itu, relas panggilan itu akan dikirimkan langsung ke alamat yang tertera di surat permohonan yang dibuat oleh pemohon. Kemudian selanjutnya setelah menerima relas sesuai tanggal dan tempat yang telah ditentukan, kita akan menghadiri persidangan itu, yaitu pemohon datang ke pengadilan sesuai waktu dan tanggal yang telah tertera dalam relas panggilan. Setelah proses persidangan, kita akan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Nah, jika permohonan dikabulkan, maka putusan isbat nikah akan dikeluarkan oleh pengadilan. Salinannya itu dapat diambil dalam waktu 14 hari setelah sidang penetapan. Putusannya itu atau penetapannya itu dapat diambil sendiri ataupun orang lain kalau memang pemohon itu berhalangan hadir, tapi harus buat surat kuasa yang dibawa di pengadilan. Kemudian setelah mendapatkan salinan penetapannya itu, yang bersangkutan itu ke KUA, ke kantor urusan agama, untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan salinan penetapan dari pengadilan sebagai bukti. Kira-kira seperti itu. Berarti cukup panjang ya Kak? Iya. Itu prosesnya tidak bisa instan kan? Iya, karena kan namanya kita ada aturan. Kalau aturan sesuai kita harus mengikuti aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita juga harus mengikuti apa yang sesuai yang dimintakan. Jangan cuma seenaknya mau nikah siri terus tidak ada penetapan dari pengadilan, tidak mendapatkan buku nikah. Itu memang ribet. Jadi harus sesuai apa yang prosedur yang ada di pengadilan. Kalau tujuan dari adanya permohonan isbat nikah ini apa Kak? Tujuan dari isbat nikah, sebenarnya tujuan dari isbat nikah itu membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama Amurang. Karena setelah mendapatkan persetujuan atau penetapan isbat nikah dari pengadilan agama, maka status perkawinan mereka sudah sah, sudah diakui secara hukum, secara negara, dan berhak mendapatkan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA dari kantor urusan agama. Dan awalnya biasanya kalau di kartu keluarga itu ada tercantum kawin belum tercatat dan kawin tercatat. Ada seperti itu. Nah, kenapa sih Kak perlu adanya permohonan isbat nikah ini? Kenapa diharuskan gitu? Iya, biasanya pasangan yang belum tercatat itu secara resmi bisa mendapatkan akta nikah dan perubahan status di KK. Yang seperti saya bilang tadi, biasanya kalau nikah siri
ada yang kawin tercatat dan belum tercatat. Nah, fungsi atau kenapa perlu isbat nikah itu supaya kita mendapat kejelasan atau kepastian bahwa di kartu keluarga kita itu memang betul-betul sudah perkawinannya sudah tercatat atau belum, seperti itu. Dan diakui oleh negara tentunya. Oke. Nah Kak, kalau ada pasangan yang menikah siri nih ya, kan perlu isbat. Ya. Tetapi pasangan ini tuh waktu menikah usianya masih di bawah umur Kak. Itu bisa isbat nikah di pengadilan atau bagaimana Kak? Tentu saja tidak bisa, Ika. Karena kan sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai batas usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Kalaupun waktu nikah siri mereka masih di bawah umur, ya berarti harus menunggu sampai batas usia laki-laki dan perempuan tersebut mencapai 19 tahun dan 19 tahun baru bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Oke. Ya. Berarti harus nikah ulang tuh Kak? Nggak sah pernikahannya? Iya. Seperti itu. Oke. Nah Kak, mungkin bisa dikasih tahu nih terkait dengan biaya permohonan isbat nikah. Mungkin dari penonton juga ada yang bertanya-tanya Kak terkait dengan biaya. Kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan dari awal mendaftar sampai dengan perkara itu selesai Kak? Iya. Kalau biaya isbat nikah itu kan mungkin saja berbeda-beda Ika. Pada setiap kabupaten, kota, setiap pengadilan agama beda-beda. Karena ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari masing-masing pengadilan agama yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan agama setempat. Nah, karena kita berbicara di pengadilan agama Amurang, jadi total biaya yang harus dibayarkan untuk perkara permohonan, dalam hal ini permohonan isbat nikah, jika didaftarkan di e-court di sistem informasi pengadilan agama Amurang, biayanya adalah Rp190.000. Berarti Ya, cukup bisa, murah ya, cukup terjangkau. Iya. Oke, nah teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara. Yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan permohonan isbat nikah oleh Kak Winda, yang insya Allah materi ini bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Nah, untuk Kak Winda, boleh kasih closing statement bagi penonton podcast Kasih Mas yang sekiranya mau mengajukan permohonan isbat. Untuk Bapak Ibu, masyarakat khususnya di wilayah Pengadilan Agama Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pernikahannya masih belum tercatat sah secara hukum, sebaiknya segera mengurus pengesahan nikah di sini, yaitu namanya isbat nikah di Pengadilan Agama Amurang. Karena dampak jangka panjang yang akan kita terima dalam pengurusan administrasinya, biasanya akan pengurusan KTP, kartu keluarga. Itu kan pasti akan dimintakan buku nikah. Nah, kalau nikah siri kan belum ada. Jadi segera daftarkan di Pengadilan Agama Amurang untuk kelancaran pengurusan administrasi lainnya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman bisa langsung datang ke pengadilan ya kalau untuk mengajukan perkara isbat nikah. Nah, bila yang masih ada yang ingin ditanyakan, bagi teman-teman sekalian bisa datang langsung ke kantor kami di Pengadilan Agama Amurang, atau bisa mengecek website Pengadilan Agama Amurang atau sosial media Pengadilan Agama Amurang yang ada di bawah sini. Nah, sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih Kak Winda atas waktunya dan informasi sangat bermanfaat bagi kita semua yang menonton Kak. Nah, untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita tutup dengan pantun. Indah bunga di tengah taman, Cakep. Duduk santai makan ketan. Sampai jumpa wahai teman-teman. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya Ika Rahmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.